Peradaban Mesopotamia. Mesopotamia. Meso berasal dari kata mesos yaitu tengah, dan potamia berasal dari kata potamos yaitu sungai. Peradaban Mesopotamia dimulai dari 5000 sampai 330 sebelum Masehi. Peradaban Mesopotamia merupakan peradaban tertua. Peradaban Mesopotamia juga disebut sebagai Fertile Crescent atau daerah bulan sabit yang subur. Diambil dari kata mesos dan potamos, Mesopotamia juga berarti di antara sungai-sungai, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Letak geografis peradaban Mesopotamia yaitu di Asia Barat, tepatnya di Sungai Efrat dan Tigris, memiliki hulu di pegunungan Armenia. Pertama, bangsa Sumeria, 3000 sebelum Masehi. Raja memiliki kekuasaan tertinggi dan menjadi kepala agama, membuat hukum dan undang-undang untuk memperbaiki taraf dan kedudukan para pegawai. Yang kedua, bangsa Akkadia, tahun 2800 sebelum Masehi, dipimpin oleh Raja Sargon I, ahli dalam kemiliteran. Yang ketiga, bangsa Amorid atau Babilonia Lama, tahun 2000 sebelum Masehi. Raja berkuasa secara mutlak adalah Raja Hammurabi, membuat Undang-Undang Hammurabi, Kodeks Hammurabi sebagai undang-undang tertua, berisi hukum pidana untuk menegakkan keadilan. Undang-Undang Hammurabi ditulis di Tugu Batu. Yang keempat adalah bangsa Assyria, tahun 1300 sebelum Masehi. Raja berkuasa mutlak. Puncak kejayaannya pada pemerintahan Raja Esarhaddon. Yang kelima, bangsa Chaldea atau Babilonia Baru, tahun 612 sebelum Masehi. Puncak kejayaannya pada pemerintahan Raja Nebukadnezar, berhasil membuat taman bergantung, jembatan Babilon, menara Babilon. Yang keenam adalah bangsa Persia, tahun 539 sebelum Masehi. Puncak kejayaannya pada pemerintahan Raja Darius Agung, yang berhasil memperluas wilayah India. Sistem kepercayaan pada masa peradaban Mesopotamia yaitu bersifat politeisme. Politeisme yang berarti menyembah dewa. Dewa-dewa yang disembah bangsa Sumeria yaitu dewa Enlil atau dewa langit sebagai dewa tertinggi, dewa Ea yaitu dewa air, dewa Samas yaitu dewa matahari, dan dewa Sin yaitu dewa bulan. Dewa utama yang disembah Babilonia Lama yaitu dewa Marduk. Bangsa Assyria menyembah dewa Asur yaitu dewa matahari. Sosial dan budaya peradaban Mesopotamia. Ada dua golongan. Yang pertama adalah golongan pemerintah yang terdiri dari raja, pendeta, dan bangsawan. Yang kedua, golongan rakyat yang terdiri dari petani dan pedagang. Perekonomian pada masa peradaban Mesopotamia. Yang pertama, daerah di sekitar Sungai Eufrat dan Tigris bermata pencaharian sebagai petani. Yang kedua, petaninya sudah mengenal sistem irigasi dan telah menggunakan pupuk. Yang ketiga, hasil pertanian berupa gandum dan sayuran. Yang keempat, di kota-kota sebagai pedagang, yaitu pedagang wol, gandum, dan perak. Yang kelima, awalnya menggunakan cara barter, lalu berkembang menggunakan alat tukar yaitu logam mulia. Cuneiform adalah aksara berbentuk paku. Ditemukan di lempengan tanah liat yang dikeringkan. Bangsa Sumeria dalam ilmu matematika telah mengenal ilmu membagi lingkaran menjadi 360 derajat.
Bangsa Assyria telah mengenal ilmu astrologi dan ilmu astronomi, yaitu ilmu perbintangan dan penanggalan 1 tahun menjadi 365 hari. Bangsa Khaldea telah mengenal perhitungan datangnya gerhana bulan dan matahari. Bangsa Khaldea pembagian 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, dan 1 menit 60 detik. Peninggalan peradaban Mesopotamia yang pertama yaitu ziggurat, berupa monumen besar yang berbentuk piramida berundak. Ada 32 ziggurat pada masa Mesopotamia, dibangun oleh bangsa Sumeria sekitar 3000 sampai 2500 tahun sebelum Masehi. Digunakan untuk menyembah para dewa. Hal ini dikarenakan orang Sumeria meyakini para dewa tinggal di atas langit, sehingga mereka merasa lebih dekat dengan para dewa. Ziggurat terbuat dari bata lumpur. Yang kedua yaitu sistem kalender. Bangsa Sumeria membagi 1 tahun menjadi 360 hari. 1 hari menjadi 24 jam, 1 jam menjadi 60 menit, dan 1 menit menjadi 60 detik. Sedangkan bangsa Assyria membagi waktu 1 tahun menjadi 365 hari. Bangsa Khaldea menggunakan perhitungan minggu yang lamanya 7 hari. Yang ketiga yaitu kaftan, berupa baju yang terbuat dari kain-kain longgar yang dibuat sesuai kondisi Mesopotamia yang terik dan panas, muncul sekitar 4000 tahun yang lalu. Yang keempat yaitu taman gantung, dibangun sekitar 200 tahun sebelum Masehi dan hancur sekitar 200 tahun sebelum Masehi, menjadi salah satu keajaiban dunia kuno. Terletak di Al-Hilah, 50 km selatan Baghdad. Dibangun oleh Raja Nabukadnezar II sebagai hadiah untuk istrinya.